Salam Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini saya akan berbicara tentang kasih Kristus memberikan pengharapan. Akhir-akhir ini banyak orang yang merasa hidupnya sudah tidak punya harapan. Apalagi ketika dia mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, atau mengalami problem atau masalah yang tidak kunjung berakhir. Ada banyak respon yang salah ketika mereka mengalami penderitaan itu. Ada yang menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, atau menyalahkan diri sendiri. Kecewa atau frustasi, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan sehingga tidak mau ke gereja lagi. Pertanyaannya, apakah problem, masalah, atau penderitaan bisa melenyapkan pengharapan kita? Jika kita mencari jawaban di dalam Alkitab, maka jawabannya jelas tidak. Jika di antara Bapak dan Ibu ada yang mengalami seolah-olah Tuhan sudah tidak mengasihi lagi, sehingga dia membiarkan saudara mengalami penderitaan, dan saudara sudah tidak punya pengharapan lagi, maka firman Tuhan inilah jawabannya. Mari kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam ayat ini Paulus berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa Paulus berkata seperti itu? Karena di dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat 3 dan 4, Paulus berkata tentang penderitaan. Di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari ayat yang telah kita baca, ternyata penderitaan atau masalah yang terjadi mempunyai maksud dan tujuan, yaitu supaya kita bertumbuh dalam ketekunan dan bertumbuh dalam karakter, sehingga timbullah pengharapan. Dan Paulus katakan pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa tidak mengecewakan? Karena kasih Kristus telah dicurahkan di dalam hati kita. Tuhan bukan hanya memberikan kasih-Nya, tetapi Dia mencurahkan atau menumpahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Dengan kata lain, kasih Kristus dalam hidup kita itu berlimpah-limpah. Kasih Kristus dalam hati kita yang memberikan pengharapan, dan saya yakin pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dalam terjemahan bahasa aslinya, tidak mempermalukan. Kristus telah mati bagi kita supaya kita hidup dan hidup dalam kelimpahan, termasuk dalam pengharapan. Bagaimana kita bisa memiliki pengharapan dalam Kristus? Dalam Roma 5 ayat 5b, Paulus berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, kita telah memiliki pengharapan di dalam kasih Kristus karena Roh Kudus. Oleh sebab itu, supaya kita memiliki pengharapan di dalam hidup ini, saudara dan saya harus memiliki persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari. Bangun kembali hubungan saudara dengan Tuhan lewat doa, pujian, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Maka, kasih Allah akan memenuhi hidup saudara, dan di dalam hidup saudara akan timbul pengharapan yang bukan saja tidak mengecewakan, tetapi tidak mempermalukan saudara. Pengharapan tidak akan gagal. Tuhan Yesus memberkati.